Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video yang terbaru. Hari ini tetap kita bahas kematian Brigadir J, tapi pembahasan ini lebih meluas lagi dikarenakan ditangkapnya Pak Sambo. Pada akhirnya bisnis Pak Sambo terkuak di media massa, terutama bisnis judi online-nya ya. Di tayangan video saya di awal tadi sudah ada pemberitahuan atau ada ungkapan dari Pak Mahfud MD bahwa ada kekaisaran, ada kerajaan di tubuh kepolisian yang mana rajanya adalah Bapak Sambo. Dan tentunya ini membuat kita bengong, tercengang. Waduh, kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat malah menjadi pelindung dari sebuah kejahatan yang terlarang. Dan adanya pemberitaan yang sudah mengungkap bongkar-bongkar Pak Sambo sebagai raja atau sebagai backing dari kerajaan online, judi online tersebut. Pada akhirnya banyak judi online dari beberapa kota, baik di Jakarta, Surabaya dan lainnya yang ketangkap, mungkin karena info-info yang sudah didapat dari pihak kepolisian. Kenapa harus menunggu Pak Sambo ditangkap dulu? Apakah selama ini pihak kepolisian tidak mengetahui sepak terjang Pak Sambo? Ya, pikir sendiri ya. Hari ini yang saya prediksi adalah di mana di tubuh polisi ada kerajaan. Nah, ketika ada bercokol kerajaan di sebuah institusi, nah tentunya hal itu membuat kepolisian bisa terpecah menjadi yang pro Sambo dan tidak, atau yang netral. Jadi saya di sini menggambarkan mengatakan ada 3 pihak dalam tubuh kepolisian, yaitu yang pro Sambo, kemudian yang netral, dan kemudian yang membenci Sambo. Nah, kenapa saya bilang ada yang membenci Sambo? Karena di sini teman-teman ada skema yang menunjukkan orang-orang ini yang terkait judi online tersebut. Tentunya skema tersebut disebarkan oleh siapa? Kalau oleh dari pro Sambo tentunya nggak mungkin. Pastinya dari yang membenci Sambo yang mengedarkan skema tersebut. Nah, mari kita ungkap di sini. Dengan adanya kerajaan di tubuh polisi, bisa dikatakan ada mafia bersarang di tubuh polisi. Bagaimanakah mafia ini nanti? Apakah bisa diberantas dengan baik karena rajanya sudah dicokot, rajanya sudah diamankan? Tapi secara logika loh ya, sekalipun Pak Sambo sudah diamankan, kasus ini masih bulat saja. Contohnya tentang Ibu Putri. Ibu Putri berada di lokasi saat peristiwa Brigadir J dihabisi. Orang-orang yang mengetahui kondisi tersebut, misalnya Brigadir R, terus satunya Kuat K, itu aja dijadikan tersangka. Nah, Ibu Putri yang berada di lokasi tersebut, mengapa tidak dijadikan tersangka? Malah Ibu Putri sampai saat ini bungkam ya, masih bungkam saja. Tapi masalah Ibu Putri nanti akan saya tayangkan di video berikutnya ya. Sekarang ini saya fokus untuk mencari tahu
tubuh polisi antara mafia dan polisi yang masih loyal kepada negara Indonesia, peta kekuatannya itu seperti apa? Saya di sini membaca peta ya. Peta kekuatan antara yang pro Sambo dan yang loyal kepada negara Indonesia. Mari kita ungkap di sini. Yang pro Sambo kekuatan di mafia. Yang pro Sambo, mafia yang masuk dalam tubuh polisi ini, yang pro Sambo ini, gambaran kekuatan petanya seperti apakah? Yang pro Sambo. Sanctuary, ada perlindungan. Selanjutnya ada DNA karma yang memang sudah saatnya terungkap ya. Selanjutnya yang pro Sambo, bagaimanakah peta kekuatannya saat ini? Ada cloud, ada simbol awan, kondisi yang bisa berubah-ubah. Selanjutnya, sekuat apakah kekuatanmu di tubuh polisi? Emergency, polisi dalam keadaan darurat. Institusi polisi dalam keadaan darurat, guys. Selanjutnya, sekuat apakah mafia Sambo ini berada di tubuh polisi? Ada simbol volatility, gunung meletus. Nah, ini yang untuk pro Sambo. Jadi seperti ini. Untuk yang pro Sambo, judi online ini mengapa sih minta backingan? Karena sebagai simbol atau sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan. Ada sanctuary. Sanctuary itu suaka. Suaka itu mendapatkan perlindungan. Mengajukan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, tentunya ini sudah berjalan lama ya, berjalan lama. Makanya ketika perbuatan jahat itu sudah berproses, pastinya ada sebab akibat yang harus dijalani, yaitu adanya karma yang pada akhirnya jatuh terkait dengan kematian Brigadir J. Nah, kematian ini dua hal tentunya yang berbeda masalahnya. Masalah kematian menjadi meluas dikarenakan ternyata aktivitas Sambo terbongkar. Dan di sini sudah saatnya memang karma itu turun, sudah saatnya karma itu turun. Makanya di sini mafia yang berada di tubuh polisi, mafia online, karena dibackingi oleh Pak Sambo, kondisinya, kedudukannya, petanya, kekuatannya menjadi terombang-ambing atau naik turun, berubah-ubah saat ini, tidak segarang dulu, tidak sekuat dulu. Tapi dengan adanya mafia di tubuh polisi ini, seperti yang saya bilang tadi, ada tiga kekuatan yang terpecah, yaitu yang pro Sambo, kemudian yang netral, dan yang membenci Sambo. Dengan adanya perpecahan ini, kepolisian dalam keadaan darurat. Harus banyak pembenahan di sini jika ingin nama kepolisian menjadi harum. Nggak bisa dipungkiri nama kepolisian di mata masyarakat sangat jatuh, apalagi dengan adanya tragedi Sambo ini. Emergensi teman-teman, emergensi. Dan saat ini merupakan titik meletusnya kondisi-kondisi ini terkait dengan imbas dari kematian Brigadir J. Ada gunung meletus, sesuatu kejahatan yang sudah dipendam lama pada akhirnya meledak dan diketahui oleh publik dan diketahui. Nah, seperti itu ya. Jadi posisi kerajaan mafia Sambo di tubuh kepolisian sudah tidak segarang dulu, sudah tidak sekuat dulu. Ada simbol kondisi yang berubah-ubah, kondisi yang tidak pasti di sini. Kondisi yang tidak pasti berarti masih ada yang bercokol di dalam tubuh kepolisian. Belum bersih. Masih berubah-ubah kondisinya. Jadi masih belum bersih. Harus dibersihkan biar tidak menjadi backingan dari judi online yang meresahkan masyarakat tentunya ya. Nah, emergensi di sini sedarurat apakah kondisi kepolisian negara Indonesia ini? Sedarurat apakah kondisinya ini? Kondisi darurat ya, darurat ini tentunya kondisi antara hidup dan mati.
antara pulih dan jatuh. Dua hal yang harus dipilih. Kalau ingin tetap kuat ya harus diberantas oknum polisi yang kerjaannya yang seperti itu ya. Nah, yang saya prediksi di sini, mampukah pihak pemerintahan atau polisi yang loyal kepada pemerintahan memberantas dari mafia yang bersembunyi atau yang minta perlindungan di tubuh kepolisian ini? Mampukah memberantas itu? Sebenarnya dengan adanya pemberitaan jika Sambo ini sebagai raja atau backingan dari judi online, banyak sekali perjudian online yang sudah diberantas imbas dari masalah ini. Nah, yang menjadi kita sesalkan ya teman-teman, kenapa sih baru ketahuan? Ataukah dulu-dulu tahu tapi nggak berani? Ya, entahlah ya. Mari kita ungkap di sini apakah pihak dari pemerintahan atau polisi yang loyal kepada pemerintah Indonesia NKRI mampukah memberantas oknum-oknum yang bercokol di tubuh polisi terkait dengan kerajaan Sambo ini? Mampukah memberantas oknum-oknum terkait dengan kerajaan Sambo? Ada simbol unfoldment, pengungkapan ini sudah terjadi ya, makanya kita juga tahu ada judi online yang dibackingi oleh Bapak Sambo dengan kode 303 ini ya. Dan di depan video tadi juga ada skemanya itu sudah beredar luas teman-teman. Nah, skema itu dari siapa ya? Kemudian kemungkinan dari yang membenci Sambo atau dari kerajaan Sambo yang membelot dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini, ungkapkan dari pemerintah dan kepolisian yang loyal kepada NKRI, apakah masih mampu untuk memberantas gengnya Sambo ini? Ada blessing, ada pemberkatan. Selanjutnya, apakah mampu memberantas gengnya Sambo di tubuh polisi? Ada release, melampiaskan. Kemudian apakah bisa memberantas gengnya Sambo? Solid, ada misteri, ada rahasia, masih ada yang ditutupi teman-teman. Selanjutnya, apakah bisa memberantas gengnya Sambo? Ada purifikasi, ada pemurnian. Jadi seperti ini teman-teman. Kondisi ini menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia. Terlebih karena mereka ini adalah kepolisian ya, ada polisi yang seharusnya melindungi malah menjadi backing dari sebuah kejahatan. Makanya di sini ada ungkapan-ungkapan, ada pemberitaan-pemberitaan terkait dengan berita di mana Pak Sambo menjadi raja kekaisaran di kepolisian versi hitam terkait dengan kejahatan ya. Nah, di sini sebenarnya alam sudah bekerja di sini. Seperti di prediksi saya tadi, yang pertama ada karma. Memang sudah saatnya peristiwa ini meletus. Ada gunung meletus. Nah, ketika saatnya ini sudah meletus, itu merupakan berkat atau merupakan kinerja dari semesta, di mana yang namanya berbuat jahat itu selalu akan berproses, berbuat baik selalu akan berproses. Demikian juga kejahatan Sambo pada akhirnya berproses dan terkuak di publik. Dan ini ada blessing dari semesta, pemberkatan. Dan itu merupakan pelampiasan, rilis, melampiaskan atau sesuatu yang seharusnya memang nggak terjadi di kepolisian, berhubung adanya kejahatan seperti itu. Makanya sudah saatnya saat ini golongan putih atau kebenaran sudah saatnya bekerja di sini. Kebaikan bekerja di sini mengalahkan kekuatan yang hitam seperti itu. Makanya di sini ada simbol rilis, melampiaskan, melepaskan sesuatu yang menjadi ganjalan, sesuatu yang tadinya tidak diketahui, karena sudah momennya, sudah saatnya memanen karma buruknya seperti itu.
Tapi walaupun begitu, sekalipun dari pihak kepolisian yang loyal sudah berusaha bekerja keras memberantas untuk memurnikan kembali, untuk memulihkan nama baik kepolisian, tapi tetap ada hal-hal yang masih misteri yang ada di dalam tubuh kepolisian. Nah, misteri ini tentunya sesuatu yang masih ditutupi. Ini ya, yang masih ditutupi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekalipun sudah dapat berkat dari semesta, ada kemudahan untuk memberantas dan ada usaha untuk memulihkan nama baik, tapi tetap ada hal-hal yang masih tersembunyi di tubuh kepolisian ini. Ada sesuatu yang masih belum terkuak. Ada misteri yang masih menjadi misteri. Nah, mari kita dalami misteri apakah ini kiranya ya. Misteri apakah ini kiranya kok masih menjadi sebuah misteri. Saya pakai kartu ini ya. Misteri apakah ini? Mengapa masih saja ada sesuatu yang ditutupi? Misteri apakah yang masih aja ditutupi di kepolisian? Ada simbol deserving, seseorang yang layak dikasihani. Jadi masih ada yang melindungi sesuatu, masih ada yang ditutupi karena melindungi seseorang kayaknya ya. Selanjutnya, misteri apa lagi yang ada di tubuh kepolisian yang belum terungkap? Travel, sebuah proses, sebuah perjalanan. Terkait apakah perjalanan itu? Terkait dengan taking step. Taking step ini sebuah gedung di mana ada simbol seseorang melangkah di sebuah gedung. Kita artikan belakangan maksudnya gedung ini gedung apa? Mungkin gedung dari institusi kepolisian ya. Selanjutnya, misteri apa lagi yang masih ditutupi? Terkait apa? Terkait dengan usaha-usaha yang bagaimana? Yang stuck energi, yang keputusasaan atau jalan di tempat dan lain sebagainya. Selanjutnya saya ambil 7 ya. Selanjutnya stuck energi karena apa? Karena adanya petunjuk yang harus dijalankan. Petunjuk itu petunjuk yang bagus apa yang buruk? The first universe. Petunjuk yang bagus ya, sebenarnya seperti itu. Tapi kenyataannya masih saja ada yang ditutupi karena ada sosok yang layak dikasihani menurut mereka. Ada sosok yang layak dikasihani menurut mereka. Sosok ini siapakah? Tentunya mereka yang tahu sendiri ya. Jadi seperti ini teman-teman. Setelah bersih-bersih dari pemerintahan, dari kepolisian yang masih loyal kepada NKRI, tapi masih saja ada misteri yang masih ditutupi di tubuh kepolisian. Kenapa masih saja ditutupi? Dikarenakan kasihan pada sosok yang layak dikasihani menurut mereka. Nah, sosok yang layak dikasihani ini terkait dengan sebuah, ada simbol events, tulisannya ada sebuah travel perjalanan. Sebuah proses atau sebuah kondisi yang membuat orang ini layak dikasihani menurut versi mereka, agar orang ini tidak sampai ke terjerat dalam proses hukum. Saya mengartikan taking step ini melangkah ke proses hukum, agar orang ini tidak sampai masuk dalam pusaran proses hukum. Nah, segala usaha ini dilakukan walaupun ada keputusasaan. Karena ini merupakan perintah yang harus diwujudkan untuk kebersamaan. Jadi ini yang masih ditutupi, adanya kondisi-kondisi di mana bisa dikatakan kerajaan Sambo ini sudah mengakar, makanya sulit diberantas atau dibersihkan 100%. Karena di sini masih ada, sekalipun Pak Sambo sudah ditahan, masih ada perintah-perintah
entah dari siapa, yang harus dilakukan agar untuk melindungi sosok yang layak dilindungi ini menurut mereka. Ada sosok yang harus dilindungi dalam kaitannya dengan efek domino dari masalah Sambo vs Brigadir J ini. Seperti itu ya teman-teman, ternyata nggak mudah memberantas kejahatan di tubuh kepolisian. Ada kondisi yang sudah mengakar. Tentunya pihak-pihak yang terkait dengan judi online tersebut juga nggak akan tinggal diam. Pasti akan berjibaku gimana menyelamatkan diri dan gimana melindungi sosok orang tadi agar bisnisnya aman, seperti itu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.